Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saleh dengan NIM 13123000153. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pai Pamungkas dengan NIM 131300141. Perkenalkan, nama saya Erlangga Ratnur Prawira dengan NIM 13123000146. Perkenalkan, nama saya Riandra Wahyu Ditya Bahar dengan NIM 13123000131. Di sini kami akan menjelaskan tentang paparan materi mengenai Tetras Politika. Pertama, apa itu Tetras Politika? Tetras Politika adalah sebuah konsep yang menambah cabang baru pada sistem trias politika dan bertujuan untuk memperluas penggunaan kekuasaan yang luas, termasuk pengawasan dan pengendalian. Untuk memperluas konsep Tetras Politika diperlukan untuk generasi perkembangan hukum yang memerlukan alat baru untuk mengelola kekuasaan hukum dan administratif, dan juga perlu untuk menghindari check and balance yang diinginkan dalam Tetras Politika. Tetras Politika juga merupakan suatu pendekatan yang diperlukan untuk melengkapi penggunaan kekuasaan yang sangat besar dengan kontrol dan pengawasan yang tidak ada dalam sistem Trias Politika. Adapun pendapat bahwa negara-negara barat modern memerlukan sesuatu jenis kekuasaan yang merupakan tambahan dari Trias Politika yang sudah ada. Hal ini terjadi karena Trias dianggap gagal dalam memenuhi janjinya untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan hukum karena Undang-Undang Generasi Keempat menawarkan instrumen baru. Kenapa kekuasaan legislatif untuk membatasi kekuasaan hakim dan administratif? Akibatnya, tidak ada kekuasaan formal yang peduli dengan pengawasan dan koreksi terhadap penggunaan kekuasaan dalam skala besar. Sebagai cara untuk mengembalikan keseimbangan kekuasaan yang diperlukan, Tetras Politika disarankan. Tetras Politika juga membantu mengatur sistem pemerintahan yang lebih kompleks dan membantu mengatur sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Tetras Politika juga membangun sistem pembagian kekuasaan yang lebih kompleks daripada Trias Politika yang menggunakan 4 lembaga utama. Yang pertama, eksekutif yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan dan melakukan keputusan dalam wilayah eksekutif. Yang kedua, legislatif yang berfungsi untuk membuat dan memperbaiki undang-undang serta mengatur kebijakan publik. Ketiga, yudisial yang bertanggung jawab untuk mengaplikasikan undang-undang dan mengawasi ketentuan hukum. Dan yang keempat, administrasi berfungsi untuk mengatur dan mengelola sistem pemerintahan, termasuk manajemen keuangan, kepolisian, dan sistem pendidikan. Next. Selanjutnya ada menuju Tetras Politika. Jadi bagaimana keseimbangan kekuasaan dapat dipulihkan? Mencari kekuatan keempat yang mengawasi dan mengoreksi serta terkait dengan pengerahan kekuasaan secara besar-besaran. Kekuatan seperti itu bisa disebut kekuatan pemantauan. Institusi seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Nasional mungkin merupakan contoh pertama dari hal ini. Semakin seringnya seruan untuk membentuk komite investigasi di parlemen bisa menjadi gejala lain. Baru-baru ini ada sejumlah seruan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan yang lebih efektif terhadap lembaga-lembaga pengawas seperti Bank Nasional Belanda. Badan-badan pemantau pada umumnya tidak berurusan dengan kasus-kasus individual. Kasus-kasus tersebut akan tetap berada dalam ranah peradilan, namun dengan penyelidikan yang sistematis dan empiris terhadap fungsi lembaga-lembaga lain termasuk pengadilan.
Pada prinsipnya, semua kewenangan formal yang dibutuhkan adalah kompetensi untuk mengakses semua informasi yang dapat diakses oleh negara lain serta kompetensi untuk menginterogasi anggota negara lain. Pekerjaan Badan Pengawas baru ini tidak terbatas pada perdebatan berdasarkan undang-undang yang ada. Kekuatan akan mengevaluasi dan mengkritik kekuatan lain secara umum dan komprehensif, tidak hanya legitimasinya, tapi efektivitas dan efisiensinya juga bisa diselidiki. Untuk pengaduan tertentu, masyarakat lebih baik menyerahkan kepada ombudsman dibandingkan melalui peradilan. Ombudsman dapat melakukan penelitian empiris mengenai tindakan pegawai negeri secara umum dan dapat memberikan saran perbaikan. Next. Opini Kepala Pusat Publikasi dan Kekayaan Intelektual LPPM Universitas Surabaya Dr. Tommy Michael SHMH berjudul Wakil Presiden Tetras Politika. Akhirnya ada pembagian debat oleh Komisi Pemilihan Umum yang menjadikan perdebatan banyak orang. Debat juga berlangsung penuh warna. Dalam hal ini pasangan sebetulnya untuk melengkapi, bukan untuk memunculkan diri sendiri. Dalam praktik bernegara, khususnya di civil law, Presiden memiliki kekuasaan dalam memenuhi atau tidak memenuhi kontrak sosial dari masyarakat. Kontrak sosial yang merupakan ketidakmampuan dari masyarakat untuk memenuhi keinginannya merupakan salah satu muasal bernegara. Walaupun wakil presiden nantinya adalah kekuasaan eksekutif, tapi secara normatif tidak ditemukan hal demikian, kecuali pangkat. Misalnya, kontrak sosial tidak serta-merta menjadikan negara wajib memenuhi, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan negara. Kontrak sosial bukanlah tingkat laku negara penjaga malam, melainkan legitimasi masyarakat kepada pemimpin dan sebagainya. Mereka saling melengkapi dan memenuhi agar hak serta kewajiban terlaksana. Namun kontrak sosial dalam civil law cenderung pada menggabungkan ciri khas negara tersebut, khususnya di Indonesia, yaitu ada pengaruh kuat dari ideologi Pancasila, sehingga kontrak sosial belum diputuskan akan mengedepankan musyawarah mufakat. Seperti yang dikatakan Bung Hatta, bahwa melakukan kehendak rakyat harus berciri khas, yaitu berdasarkan kolektivisme. Dalam civil law, presiden seringkali dikatakan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Padahal mengacu trias politika adalah kepala eksekutif yang memisahkan masing-masing kekuasaan. Tetapi pemisahan kekuasaan murni yang dianut trias politika malah menjadikan monarki baru, di mana kekuasaan eksekutif, kekuatan legislatif, dan kekuasaan yudisial berdiri tanpa ada campur tangan lainnya. Sebetulnya, trias politika ini telah ditinggalkan bagi sebagian negara karena seharusnya kekuasaan ini saling bercampur untuk mengecek dan menyeimbangkan. Dalam tulisannya berjudul From Trias to Tetras Politica, The Need of Additional Check and Balances, dikatakan bahwa semakin seringnya terjadi investigasi oleh suatu lembaga, maka negara tersebut mengalami peralihan kekuasaan. Hal ini menjadikan pemimpin sebenarnya tidak memiliki kekuasaan ketika tetras politika terjadi. Perubahan-perubahan ini seharusnya menjadi perhatian penting karena seolah-olah menjadikan wakil presiden, khususnya sebagai calon wakil presiden, lebih penting daripada calon presiden. Secara normatif, mengacu pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945, bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Tetapi dalam ayat 2 diperjelas dengan bunyi, dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Untuk memahami ini dibutuhkan pikiran yang dingin, karena bisa diselesaikan dengan berbagai teori hukum. Calon wakil presiden dalam opini ini, apabila dikaitkan wewenang, maka tidak menimbulkan akibat hukum bagi publik. PM Hadjo mengatakan bahwa wewenang hukum publik mengambil keputusan-keputusan dan menetapkan rencana dengan akibat hukumnya. Lebih tegasnya, hanya badan hukum publik yang memiliki wewenang tersebut dan sesuai undang-undang. Diketahui bahwa calon wakil presiden nantinya ketika sudah menjadi wakil presiden tidak memiliki wewenang apapun yang bersifat hukum publik.
Apakah wakil presiden benar-benar tidak memiliki fungsi secara normatif? Tugas wakil presiden tergantung dari apa yang diperintahkan presiden. Misalnya, ketika presiden sedang melakukan kunjungan ke luar negeri, maka wakil presiden sebetulnya menjadi pemegang kekuasaan mutlak di Indonesia. Tugas wakil presiden sifatnya memberikan rancangan kepada presiden akan program-program yang telah disepakatinya. Rancangan ini agar segala hal yang dilakukan oleh presiden dapat berjalan efektif dan penugasan tersebut adalah hubungan hukum presiden dengan wakilnya. Jika demikian, wakil presiden yang berangkat dari calon wakil presiden sebetulnya boleh tidak setara pendidikan atau pengalaman, tetapi kita harus kembali lagi pada esensi kontrak sosial. Walaupun sifatnya membantu yang secara otomatis tidak memunculkan kewenangan hukum, maka calon wakil presiden harus memiliki visi-misi yang sama. Wakil presiden tidak sama dengan mempelai perempuan yang kedudukannya sejajar dengan pengantin pria. Misalnya, bisa memberikan keputusan yang menunjukkan penghargaan yang sama antara dua insan. Apabila terjadi penolakan atau penerimaan atas calon wakil presiden, maka menunjukkan masyarakat ingin mengetahui tentang hukum tata negara. Terkesan egois, namun sebagai penikmat hukum tata negara, maka wakil presiden dalam keadaan tertentu tidak mencerminkan sebagai wakil. Pada akhirnya, ketika mereka dipisahkan sejak awal debat, maka seolah-olah akan ada pemimpin yang sama-sama memiliki kewenangan yang sama. Hanya pro kontra seperti demikian harus diselesaikan dengan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang memasukkan kewenangan dari calon wakil presiden. Saat ini usulan tersebut masih dianggap paling bijaksana daripada melakukan uji materi yang kadangkala memainkan kesesatan dalam argumentasi hukum. Next. Oke, jadi dan langsung saya ringkas dari percakapan kelompok kami. Menurut pendapat saya untuk kelompok kami mengenai teras politika yang dikaitkan dengan ketatanegaraan saat ini di Indonesia. Teras politika adalah istilah yang mengacu pada 4 prinsip dasar dalam politik yang diusulkan oleh Aristoteles. Salah satunya monarki, aristokrasi, dan oligarki dan demokrasi. Namun dalam konteks Indonesia, sistem politik dan ketatanegaraan saat ini lebih kompleks dan berada dari model yang diusulkan oleh Aristoteles. Dari sudut pandang kritik, sistem politik dan ketatanegaraan saat ini di Indonesia masih memiliki banyak masalah yang perlu diatasi. Beberapa kritik mungkin muncul termasuk ketidakstabilan politik. Sistem politik Indonesia yang sering menghadapi ketidakstabilan politik akibat persaingan kekuasaan, koalisi yang rapuh, dan seringnya pergantian kepemimpinan. Yang selanjutnya, korupsi. Masalah korupsi masih menjadi hambatan serius dalam pemerintahan Indonesia, merusak integritas sistem politik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya, kesenjangan sosial dan ekonomi. Meskipun ada kemajuan ekonomi, kesenjangan sosial dan ekonomi masih besar di Indonesia yang dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan konflik. Namun, terdapat juga sudut pandang dukungan terhadap sistem politik dan ketatanegaraan saat ini di Indonesia, seperti proses demokratisasi. Setelah melakukan proses demokratisasi yang signifikan sejak reformasi pada tahun 1998, memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi politik dan kebebasan berpendapat. Selanjutnya, keterwakilan. Sistem politik Indonesia mencakup berbagai kelompok dan kepentingan politik, memberikan kesempatan bagi berbagai suara untuk didengar dan diwakili. Selanjutnya, perkembangan ekonomi. Meskipun masih ada tantangan, Indonesia telah mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan dalam berbagai dekade terakhir, menciptakan peluang dan kesejahteraan bagi banyak orang. Kedepannya juga Indonesia perlu terus melakukan reformasi politik, memperkuat lembaga-lembaga demokratis, memerangi korupsi,
dan mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi untuk mencapai sistem politik dan ketatanegaraan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Ini akan membutuhkan komitmen dari semua pemangku kepentingan dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil dalam proses pembangunan negara. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.